Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Igel Heri Saputra dengan NIM 3123200824. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Proyek yang saya buat adalah sistem otomasi pemberian makanan pada ikan di akuarium. Latar belakangnya, akuarium telah menjadi salah satu elemen dekoratif sekaligus sarana pemeliharaan hewan yang populer di berbagai kalangan. Selain menghadirkan estetika, memelihara ikan di akuarium juga memberikan efek relaksasi bagi pemiliknya. Namun, memelihara ikan memerlukan perhatian khusus, terutama dalam pemberian makanan yang tepat waktu, dengan jumlah yang sesuai agar kesehatan ikan tetap terjaga. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemilik akuarium adalah keterbatasan waktu untuk memberi makanan ikan secara rutin, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat atau sering bepergian. Lalu memberikan makanan secara berlebihan atau tidak teratur juga dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti penurunan kualitas air akibat sisa makanan yang tidak termakan, stres pada ikan, hingga meningkatnya resiko penyakit pada ikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, saya membuat sistem pemberian makanan ikan otomatis di akuarium sebagai solusi inovatif. Sistem ini dirancang untuk memberikan makanan pada ikan secara terjadwal dan dengan takaran yang sudah terukur. Dengan menggunakan teknologi berbasis microcontroller, sensor, dan perangkat IoT, Internet of Things, sistem ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan spesifik ikan yang dipelihara. Dengan menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau AI, selain mempermudah pemilik, sistem ini juga berkontribusi dalam menjaga ekosistem akuarium agar tetap seimbang. Lalu tujuan dari proyek ini yaitu untuk menerapkan robotika dengan AI atau kecerdasan buatan seperti ANN, logika Fuji, algoritma genetika, Knife Base yang dapat membantu menciptakan solusi pemberian makanan ikan pada akuarium yang efisien dan efektif. Lalu yang pertama ada pengenalan robotika. Untuk membuat proyek, hal-hal yang dibutuhkan berupa microcontroller, sensor waktu, motor servo, dan kamera. Yang pertama, microcontroller. Ini berfungsi untuk mengontrol dan mengelola operasi sistem pemberian pakan ikan yang akan dirancang. Lalu ada sensor waktu. Sensor waktu ini digunakan untuk memberi makan ikan pada waktu tertentu dan mengatur nyala atau mati lampu sesuai siklus harian. Lalu ada kamera. Kamera ini berfungsi untuk mengenali perilaku ikan atau aktivitas ikan. Yang terakhir ada motor servo. Motor servo berfungsi untuk mengontrol flap atau dispenser makanan ikan secara presisi. Yang pertama, input data. Data yang diambil adalah data aktivitas ikan yang masuk melalui kamera. Lalu ada waktu pemberian pakan yang diambil dari sensor waktu. Dilanjutkan dapat pengolahan data. Setelah datanya diambil, lalu datanya diolah. Yang pertama menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Dalam proyek ini melibatkan input data real time yang diambil dari sensor dan kamera. Lalu ada proses ANN yang memproses data yang sudah diambil dari sensor dan kamera, yang kemudian memberikan output yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada output data. Hasil dari proses ANN dapat berupa waktu, pemberian pakan, dan jumlah pakan yang diberikan setiap waktu. Lalu pengolahan data yang kedua yaitu Knife Base. Knife Base ini mengklasifikasikan pakan ikan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti data input, data yang diambil untuk diolah. Yang pertama ada aktivitas ikan, datanya berupa kategori rendah, sedang, tinggi. Ini diambil berdasarkan analisis kamera. Lalu ada waktu pemberian pakan, kategorinya ada pagi, siang, sore, atau malam. Lalu untuk outputnya, yang merupakan data yang sudah diolah, menghasilkan jumlah pakan yang harus diberikan setiap waktu dengan kategori sedikit, normal, dan banyak. Lalu untuk integrasi ke sistemnya yaitu output dari model Knife Base langsung digunakan untuk mengontrol dispenser pakan otomatis. Lalu ada sistem memanfaatkan probabilitas hasil Knife Base untuk memperbaiki akurasi prediksi melalui umpan balik dari data real time. Lalu yang
ketiga ada keputusan penyortiran. Keputusan penyortiran yang dipakai menggunakan logika Fujii. Data yang dikumpulkan dalam pengambilan keputusan ini melibatkan beberapa parameter yang dapat dimasukkan ke dalam sistem logika Fujii, yaitu aktivitas ikan. Tingkat aktivitas ikan yang dapat dikelompokkan dalam kategori seperti rendah, sedang, tinggi. Lalu ada waktu pemberian pakan, bisa dikategorikan sebagai pagi, siang, sore, atau malam. Lalu aturan Fujii yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan pemberian pakan ikan ini digunakan berdasarkan kondisi yang ada dalam bentuk if then dan mendefinisikan hubungan input dan output. Aturannya ada 3. Yang pertama, jika aktivitas ikan tinggi, maka jumlah pakan ikan yang diberikan itu banyak. Sedangkan aturan yang kedua, jika aktivitas ikan sedang, maka jumlah pakan ikan yang diberikan normal. Sedangkan yang aturan ketiga, jika aktivitas ikan rendah, maka jumlah pakan ikan yang akan diberikan itu sedikit. Lalu ada optimasi jalur robot. Langkah algoritma genetika dalam proyek ini yaitu representasi solusi. Pemberian pakan ikan dilakukan 3 kali sehari dengan jadwal waktu di pagi hari pada jam 7, di siang hari pada jam 12, dan di malam hari atau sore hari pada jam 6. Dengan takaran masing-masing dengan kategori banyak 0,7 gram, kategori sedang atau normal 0,5 gram, dan kategori sedikit 0,3 gram. Lalu ada fungsi fitness. Fungsi ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas setiap solusi atau kromosom. Beberapa kriteria yang dapat digunakan ada 3. Yang pertama, keseimbangan antara pemberian makanan dan aktivitas ikan. Yang kedua, meminimalisasi sisa makanan untuk menjaga kualitas air. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan waktu pemberian makanan berdasarkan pola aktivitas ikan, tinggi, sedang, dan rendah. Algoritma genetika robot menentukan jumlah pakan yang ikan diberikan berdasarkan aktivitas ikan. Lalu outputnya berupa robot menentukan jumlah pakan yang sesuai dengan aktivitas ikan. Jika aktivitas ikannya tinggi, maka robot akan secara otomatis memberikan jumlah pakan ikan yang banyak. Sedangkan jika aktivitas ikan sedang, maka robot akan memberikan jumlah pakan yang normal. Yang ketiga, jika aktivitas ikan rendah, maka robot akan memberikan jumlah pakan ikan yang sedikit. Lalu ada diagram pakan ikan otomatis atau hasil akhir dari proyek yang saya buat. Kita mulai dari input data aktivitas ikan dari sensor. Lalu aktivitas ikan ini akan diproses di dalam microcontroller. Lalu aktivitas ikan ini akan dijabarkan. Jika aktivitas ikan tinggi, maka keputusan sistemnya pakan ikan akan diberikan banyak. Sedangkan jika aktivitas ikannya sedang, maka secara otomatis pakan ikan yang diberikan akan normal. Dan jika pakan ikan rendah, maka pakan ikan yang diberikan akan sedikit. Kesimpulannya, proyek ini menggabungkan robotika dan AI untuk meningkatkan efisiensi pemberian pakan ikan secara otomatis, mengurangi biaya pembelian pakan ikan, dan mendukung pengelolaan lingkungan akuarium yang lebih baik. Nah, itu dia penjelasan atau penjabaran dari proyek yang saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.